Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mona Chanur, NIM 2030202034, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, lokal HES 4B, dosen pengampu Bapak Hamdani. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu untuk tes Qawaid Fiqhiyah yang ada dalam 4 pertanyaan soal, yaitu saya akan menjawabnya. 1. Pengertian Qawaid Fiqhiyah adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah fikih, dalil-dalil fikih, dan ijtihad sumber dari Al-Sunnah dan Al-Quran. Baiklah, nomor 2, perbedaan Qawaid Fiqhiyah, usul fikih dan kaidah usul. Yaitunya perbedaannya adalah, kalau usul fikih artinya mengkaji dalil fikih, kaidah usul artinya dalil-dalil umum. Qawaid Fiqhiyah artinya hukum-hukum umum. Fikih adalah perbuatan mukallaf ditetapkan syarak ketentuan hukumnya. Baiklah, nomor 3, jelaskan 5 kaidah asasi dan contohnya, dalil dan contohnya. 1. Al-yakin la yuzad bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan. Contohnya, kita sudah yakin bahwasanya sebelum sholat zuhur, misalnya jam 10 pagi sampai jam 11 kita sudah berwudhu. Maka pas orang melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba kita ragu apakah saya ini batal atau tidak wudhu saya ini. Maka disitulah karena keraguan, lebih baik kita jangan untuk berpikiran sesudah berwudhu. Fokuslah untuk ketika kita menuju sesuatu yang terbaik. Yang kedua, al-masyaqqat tajlibu al-mutasyir, yang artinya kesulitan itu membutuhkan kemudahan. Contohnya, kita dalam perjalanan yang mungkin tidak mudah, walaupun di zaman hari ini perjalanan aman akan berurut macet atau persoalan lainnya, kita harus melakukan jamak kasar. Baiklah, nomor 2, 3, ad-daru yuzal, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Contohnya, sesuatu yang bisa mengakibatkan cacat kehidupan sesuai kita atau membuat mengalami kematian seseorang, maka disebut darurat. Berarti kalau hal ini menimpa kepada seseorang, berarti kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang keempat, al-adatu mukamatun, artinya adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman hukum. Contohnya, kebiasaan yang ada di masyarakat kita kaji dahulu. Kita pernah belajar 6 salah satu teori usul fikih, yaitunya huruf-huruf, adat istiadat. Di situ ada huruf pamali fikih, perbuatan Anda, urut yang kau lihat, ucapkan, ada yang khas dan ada am, ada fasid, ada sohi, ada yang diterima Islam dan ada yang tidak diterima Islam. Tidak dipertentangkan bukan berarti ada teks dalilnya. Baiklah, yang nomor 5, al-umuru bima qasidiha, yang artinya setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud dengan tujuan orang yang melakukannya. Contohnya, orang mau belajar, orang yang mau kuliah, orang yang melakukan amal perbuatan, semua tergantung pada niat si pelakunya. Baiklah, soal nomor 4, yaitunya jelaskan 5 kaidah
5 kaidah semua yang ada pada turunan. Baiklah, jawabannya nomor 1, innama akmalu bil niyati. Artinya sesungguhnya amalan itu hanya tergantung pada mati. Penerapannya menyembelih binatang bisa jadi untuk ibadah, kurban atau akikah, atau sekedar untuk makan biasa-biasa, tergantung mati, tergantung pada niat. Yang kedua, layas sarif hatta yasma sautan aujidan, yang artinya riyahan, yang artinya hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau. Yaitu penerapannya adalah jika salah seorang kalian ragu-ragu untuk dalam sholat dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3-4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dalam menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Yang ketiga, yasurun wala tarsyaru, yang artinya permudahkanlah dan jangan mempersulit. Penerapannya dari tersebut ibadah bagi mereka yang memiliki kesulitan seperti sholat qashar bagi musafir, sholat dengan duduk, dan bagi orang yang sudah tidak sanggup lagi. Yang keempat, la barara raru wala dirara, yang artinya janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Yang penerapannya haramnya makanan yang diharamkan menjadi hilang jika seseorang tidak mendapati satu makanan pun kecuali itu, dan jika ia tidak memakannya maka ia akan mati.